ini sudah rontok. Maka cuma tinggal dua ini, saudara, sama UAE. Kelar, saudara. Begitu Iran ini kelar, maka payungnya ini rubuh semua, maka Turki, Indonesia, UAE akan tersingkap. Apa akibatnya kalau tersingkap? Ya udah telanjang semua, babat. Maka Turki, Indonesia, UAE harus takut. Ya, siapakah yang menggoyang segitu banyak rakyat Iran? Mossad. Itu sudah bukan rahasia lagi. Siapakah yang menggoyang Venezuela? CIA. Arab Spring, siapakah pelaku dari Arab Spring? Mossad, saudara. Ini oke. Shalom Indonesia, shalom Eropa, shalom semua yang ada di seluruh dunia. Lupa ya, ini lupa kasih buka suaranya nih. Yang shalom semuanya. Saya Dr. Joseph Paulusang, ya alumni Haifa University, kembali mengudara menyapa Anda semuanya yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Ya, saudara, ini adalah suara kenabian bagi Indonesia dan dunia, dan opini Anda sangat penting, opini Anda sangat berarti, ya, supaya Anda semua bisa menyuarakan dengan cerdas, sampaikan dengan cerdas. Kalau Anda kurang pintar, gunakan ChatGPT, Google Gemini, ya, AI, Google, ya, gunakan supaya Anda semua bisa berdiskusi dengan cerdas. Jangan paksakan kehendakmu, jangan paksakan keinginanmu, diskusi dengarkan yang lain. Kecuali Anda sudah mengerti, ya, Anda sudah menguasai, ya, baru Anda bisa saling berdiskusi, berbantah. Tapi kalau Anda belum menguasai, jangan, saudara, ya, nanti Anda mempermalukan dirimu sendiri dan orang juga marah dengarkannya. Ya, gunakan Google, ChatGPT. Oke, saya cek suara dari YouTube ya. Oke, udah bagus ya. Nah, saya sendiri sering menggunakannya ya. Oke, coba ini contohnya nih ya, saudara ya. Contoh kalau kita menggunakan ChatGPT ya. Saya selalu tunjukkan contohnya nih. Saya tanya ya, bagaimana hubungan ini ya. Contoh nih ya. Bagaimana hubungan Iran dengan Venezuela? Nah, itu loh, saudara ya. Langsung diklik. Supaya Anda baca dulu sebelum Anda masuk ke dalam, ya, sebelum Anda masuk ke dalam perdiskusi ini, Anda baca dulu. Ya, tuh, lihat. Ini sejati Anda mendapat rangkuman yang Anda mau ngomong apa. Ya, ya. Iran, Venezuela menjalin hubungan diplomatik sejak abad ke-20. Pendekatan strategisnya menguat sejak awal 2000 ketika Presiden Venezuela Hugo Chavez ya menjabat. Sehingga nama-nama pun Anda tepat ya, nggak ngawur ya nama-namanya ya. Hugo Chavez menjabat hubungan sebagai Axis of Unity. Baca ya, nggak apa-apa dibaca ya. Waktu ngobrol itu sambil dibaca gini nggak apa-apa. Ya, lihat ada kerjasama ekonomi dan energi ya. Ya, dimensi politik strategi kerjasama yang kontroversial. Ya, ada ghost flight. Apa itu ghost flight? Jalur penerbangan tidak resmi antara Iran Venezuela yang membawa barang materi militer ya atau sanksi situasi terkini dan tantangan aksi. Anda bisa juga cari di ghost flight itu apa nanti ya, bisa cari. Misalnya ini contohnya ghost flight ya, ghost flight. Nah, tuh. Nah, ghost flight Iran Venezuela. Ya, istilah yang populer itu ya. Apa yang dapat ghost flight? Ya, Mahan Air, Confianza, ya, teknisi penasihat suku cadang kilang minyak dan seterusnya. Oh, jadi intinya mungkin tentang perdagangan yang tidak resmi.
karena ada embargo. Kedua negara itu ada embargo dari Amerika dan dari seluruh dunia ya, karena Iran itu apa namanya dan Venezuela ya melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran internasional ya. Nah, apa pelanggarannya? Ya, ini coba nih, mengapa Iran dan Venezuela diembargo ya oleh internasional? Itu dikejar terus saudara ya. Jadi Anda waktu diskusi sambil dengarkan, Anda sambil cek. Mungkin juga ada yang salah ngomong. Anda sampaikan aja pendapat saya. Walaupun ChatGPT itu kalau Anda nanyanya salah, jawabnya juga salah. Cuman setidaknya akan menuntunmu ya. Menuntunmu untuk masuk ke dalam source yang betul. Ya, dan Anda membantu. Kalau kamu pinter, kamu jauh kamu daripada kamu satu-satu klik di Google nyari, mending kamu tanya ChatGPT udah langsung. Ya, program ya. Program Iran sanksi dan embargo, program nuklir dan proliferasi. Ya, karena dipakai janjinya mau untuk pengayaan nuklirnya itu untuk energi, tapi malah dipakai untuk senjata. Dukungan kepada teroris. Ya, sanksi ekonominya ya, semuanya karena tadi ya masalah sandra di kedutaan dan sebagainya banyak sekali ya. Di Venezuela karena ada penurunan demokrasi dan pelanggaran HAM ya, apalagi sejak zamannya Nicolas Maduro ya, melakukan represi terhadap rakyat, reaksi terhadap krisis politik, krisis konstitusi, penolakan hasil pemilu, artinya curang si ini ya, pemilunya curang. Sanksi terhadap sektor energi, mengapa ya, karena Venezuela sangat bergantung pada minyak. PDVSA AS menekan sektor ini dengan sanksi melarang transaksi minyak dan gas tertentu. Ya, mengapa kedua negara sendiri digabungkan? Karena sama-sama di bawah tekanan sanksi AS. Mereka kerjasama strategis. Ya, untuk Iran fokusnya pada nuklir dan dukungan kelompok senjata. Untuk Venezuela fokusnya pada politik dalam negeri, demokrasi dan energi. Iran kena sanksi karena program nuklir mencurigakan, dukungan pada kelompok teroris, sejarah konflik barat 1979. Venezuela kena sanksi karena pelanggaran HAM, pengekangan demokrasi, krisis politik berkepanjangan, sanksi terhadap minyak dan sektor finansial untuk menekan leukemia. Enak kan? Kita harus dapat. Kalau ini datanya ada semua tadi ya, tunjukkan semua berita-beritanya. Begitu caranya ya, supaya Anda pinter. Nah, waktu itu, di sini kemudian Anda dengarkan opini. Ya, opini. Ini kan fakta. Fakta dengan opini itu beda, saudara. Fakta itu adalah data, berita-berita yang dikumpulkan, yang kita ngerti. Tapi opini adalah menurut saya harusnya Amerika tidak berhak memberi sanksi. Misalnya, menurut saya harusnya Indonesia ini bergabung aja sama Iran dan Venezuela, bikin 3 negara yang menderita gara-gara Amerika misalnya. Menurut saya harusnya Indonesia jangan deket-deket sama Iran, sama Venezuela. Itu caranya begitu saudara ya. Jadi kamu pinter. Ini Lombong Toba masuk ya. Ini rame nih kalau Lombong Toba SK masuk ini. Ya semua masuk ini bagus ya. Bentar, ini saya lupa nih teman-teman, Permesta sudah masuk ya. Permesta sudah masuk. Jadi kan co-host. Gitu ya saudara ya. Nanti cara membahasnya Andi Van Java jadi co-host dulu. Oke, ini Ompung Toba jadi co-host dulu. Nah gitu ya. Oke, anyway saudara. Kita pelan-pelan ya. Venezuela udah remuk. Ya, oh sebentar, kita udah dari pertama ya, urutan dari pertama. Urutan dari pertama. Loh, apa ini? Loh. Ya, apa ini? Ada yang salah nih. Nah, ya. Ini kan perang. Dunia. Ya. Ya, perang dunia satu ini kan ceritanya apa, saudara?
Jangan ya, mungkin kita jangan pakai ini, tapi coba kita masukin ya. Ya, ini ya. Perang Dunia yang pertama, saudara. Ya, Perang Dunia pertama ini disebabkan oleh apa, saudara? Sebenarnya, oleh Kekaisaran Jerman ya versus Inggris dan seluruh Eropa ya ingin melawan. Caranya bagaimana? Dilumpuhkan kaki-kakinya. Itu dengan apa? Dengan bekerja sama dengan sekutu dengan Turki dan negara-negara Islam. Arab Saudi ya dengan Syria. Perang Dunia pertama itu begitu saudara ya, Kekaisaran Jerman versus Inggris dan Eropa dengan bersekutu dengan Turki. Makanya sampai dengan hari ini orang Turki itu kalau pergi ke Jerman itu gampang dan lintas suaka di Jerman itu gampang karena ada hubungan historis. Kalau orang Indonesia minta suaka ke Belanda itu gampang karena ada hubungan historis. Begitu ya. Makanya kalau kalian minta suaka datang ke Belanda. Ya. Nah, lalu Jerman dengan Turki dan negara-negara Islam, Turki ini Ottoman ya termasuk ya. Dia mau ngelawan ini, akhirnya kalah. Ya kan? Kaisaran kalah saudara ya. Kalah. Perang Dunia II ini adalah Hitler ya versus Inggris lagi ya dan Amerika. Inggris, Eropa dan Amerika. Maka Hitler ini yang diajak adalah Palestina. Ya, Palestina. Karena sudah terjadi Zionisme. Ini kan belum ada negara Israel, tapi sudah terjadi Zionisme. Nah lihat, ini kenapa Islam mau mendukung Jerman. Jerman ingin menguasai seluruh Eropa. Jerman ingin menguasai seluruh Eropa. Orang-orang Islam ingin mengusir semua orang Kristen dari tanah Islam, dari negara-negara Islam. Padahal mereka dulu ngambil dari orang Kristen, kurang ajar ini ya. Tapi diambil sama Islam, lalu sama Inggris masuk lagi. Apakah Inggris mau mengkristenkan mereka? Enggak, udah enggak urusan. Ya, orang Inggris mau apa? Ya mau menguasain saja sumber-sumbernya. Ya, mereka mulai mempelajari sumber-sumber itu, saudara. Dilumpuhkan itu semua ya. Seluruh dunia. Lalu mereka melihat imperialisme itu yang terjadi dimulai abad ke-15 sampai ke abad ke-19. Imperialisme itu, ya mereka selalu head to head dengan apa? Dengan Islam. Kecuali di Amerika. Tapi mereka selalu head to head dengan Islam. Ternyata apa? Ternyata sumbernya dari mana? Dari Turki. Nah, Ottoman Turki. Sumbernya. Karena seluruh khilafah di dunia, seluruh kesultanan, Malaysia, Johor, Kesultanan Panjang, Kesultanan Aceh, Kesultanan Tidore, membayar upeti keemiran kepada Ottoman Turki. Ya, dari situlah maka mereka menyadari ini nih biangnya nih Turki. Habisin nama Inggris. Tahun 1924 Mustafa Kemal Atatürk terpaksa nyerah. Ya.
sama Inggris. Kira dan seluruh daerah itu ya, seluruh daerah Israel dan sekitarnya yang disebut dengan Levan ya, ya itu diberikan diambil alih sama Inggris, termasuk tanah Israel yang hari ini, termasuk yang Anda sebut dengan West Bank, Gaza, termasuk Yordan, negara Yordania, itu tuh punyanya Inggris. Nah, lalu Perang Dunia Kedua seperti Hitler. Hitler masih ingin menguasai Eropa. Lalu si Hitler ini ngajak Palestina. Kenapa? Karena Palestina ini adalah kunci, ya, kunci dari semua persekutuan negara-negara Arab. Hitler nggak punya kenalan Raja Saudi, ya, Raja Syria, Raja Yordania nggak kenal. Raja Mesir yang kenal Palestina. Gampang, dia ambil tuh si mufti Palestina di gerilya. Ya, kelar, Hitler kalah karena Inggris mengajak Amerika dan Eropa ini kalah. Dengan sendiri ini juga kalah, saudara. Mufti Palestina kelar semua. Waktu Israel bikin negara, nah ini dia. Bukan Perang Dunia Ketiga ya. Waktu Israel bikin negara, ya. Oh sebentar. Perang Dunia Kedua ini menghasilkan perang dingin karena Rusia ya ngambil dari timur, Amerika ngambil dari barat. Ngelawan Jerman dan semua negara-negara Arab. Ya, makanya akhirnya negara-negara Arab dan negara-negara di timur itu banyak yang jadi komunis. Amerika dan Barat menjadi demokrasi. Itu asal usulnya. Jadilah perang dingin. Nah, era perang dingin sudah selesai, saudara ya. Musuh Amerika adalah Rusia, komunis. Selesai, ya. Ya, perang dingin, ya kan? Perang dingin adalah AS vs USSR. Ya, 1986 rontok, saudara ya. Chernobyl meledak, rontok, bubar jalan sendiri-sendiri. Ya, bubar jalan sendiri-sendiri. Ya, 1986 rontok. Maka yang tersisa apa, saudara? Negara-negara sosialis yang lain. Amerika, ya, Eropa versus Islam. Mengapa? Karena ini mendukung Israel. Ya kan? Peninggalan dari Perang Dunia Kedua adalah munculnya negara Israel. Dan munculnya perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Nah, perang dingin sudah selesai. Maka tinggallah Israel melawan Islam. Karena dari awal orang-orang Arab ini diprovokasi dari tahun Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, supaya jangan ada tanah Israel. Memang inti perangnya itu Perang Dunia I itu adalah supaya jangan ada negara bernama Israel. Perang Dunia Kedua intinya adalah supaya jangan ada negara bernama Israel. Triggernya Jerman dan orang Islam. Triggernya. Jadi kalau kamu tanya, siapakah yang menyebabkan Perang Dunia Pertama? Orang Islam. Kenapa ini? Supaya jangan ada negara Israel. Siapakah yang menyebabkan Perang Dunia Kedua? Orang Islam. Intinya supaya jangan ada negara Israel. Akhirnya terjadilah setelah Perang Dingin, perang antara dunia melawan Islam. Sejak 1986, isunya itu bukan nanti siapa mau meledakkan nuklir. Isunya itu nanti gedung mana yang mau diledakkan sama Islam. Terima kasih ya. Wah, ini ada sajenku sudah mulai datang nih. Terima kasih. Sajenku sudah datang ya. Cabenya mana, Mah? Cabe. Iya. Aduh. Nggak ada cabenya nggak asik, Toen. Iya.
Intinya adalah perang ya, melawan Israel untuk menghilangkan Israel. Perang Dunia Satu itu supaya jangan ada Israel. Perang Dunia Kedua itu supaya jangan ada Israel. Perang dingin, Israel masih jalan. Tapi Rusia ini bergabung bersama dengan Islam. Ganggu Barat, intinya supaya jangan ada Israel. Makanya kalau Anda nonton bolak-balik saya Down of the Light ya, The Down of the Light. Anda nonton film ini ya, bagus banget. Yang main tuh Nicolas Cage. Ya, keren ya Nicolas Cage. Nonton deh filmnya, The Down of the Light. Coba ya, sebentar ya. The Down of the Light. Down of the Light. Nicolas Cage. Ya. Oh, Dying Light ya, Dying Light, sorry ya. Dying Light. Ini ceritanya adalah anggota agensi IA yang sudah retired, tapi ternyata kedengaran musuhnya masih hidup. Ternyata musuhnya masih hidup, teroris itu ya. Wah, dia terobsesi, dia cari lagi, saudara ya. Dikejar. Terus di ending ceritanya itu si teroris ini bilang, komunisme, sosialisme, Islam itu ya sama. Intinya begitu, saudara ya. Komunisme, Islam, sosialisme itu sama. Ya, kamu selamanya tidak akan bisa bunuh mereka. Ketawa terbahak-bahak, kamu lagi sekarat ya. Intinya begitu. Nah, saya lagi mau nyampaikan itu. Jadi Anda nanti nonton ini ya, Dying of the Light ya. Bukan Dawn of the Light, tapi Dying of the Light. Bentar ya. Bentar ya. Benar nggak ya ini ya, Dying of the Light atau Dawn of the Light ya? Benar ya, Dying of the Light ya. Karena dia lagi kena demensia dia ya. Nah, Anda nonton film ini ya. Aduh, saya rekomen Anda yang suka senang menikmati channel Nabi 26, selalu saya kasih film-film yang bagus ya. Yang Anda bisa membayangkan seperti apa dalam film itu ya, nanti dalam realitanya Anda bisa membayangkan. Nah, itulah ya, komunisme, sosialisme, Islamisme itu sama, saudara ya. Jadi Perang Dunia I supaya jangan ada Israel, Perang Dunia II supaya jangan ada Israel. Lalu era Perang Dingin adalah supaya Israel itu hancur. Makanya orang-orang ini menggunakan AK-47, saudara. Senjatanya pakainya AK-47. Semua buatan Rusia. Ya, karena mereka sama Rusia gabung semua nih, orang Islam sama komunis. Coba lihat, di negara komunis orang Kristen dianiaya, di negara Islam orang Kristen dianiaya, termasuk di Indonesia. Pancasilanya Indonesia itu komunis loh, saudara. Ya, komunis. Peninggalan Soekarno itu komunis loh. Kamu jangan bilang di Cina pun komunis. Cina, Rusia, negara-negara Arab sama benci dengan orang Kristen. Komunis. Ya. Negara Arab itu sahabatnya Cina. Cuman kalian orang Indonesia memang dasarnya otak isinya tai. Sementara negara bersahabat dengan Cina, bahkan hadisnya Nabi kan belajarlah sama Cina karena Cina lebih pintar daripada Arab. Tapi kalian orang Indonesia kan memang otak isinya tai, malah benci dengan Cina, padahal kalian sama dengan Cina sebetulnya. Pancasila itu sama dengan komunis, saudara. Bukan demokrasi, tidak ada. Demokrasinya tidak ada, demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi yang terpimpin? Demokrasi, tapi ada satu nih yang diktatornya. Lalu semua, oke, voting tetap ada satu yang atur nanti. Nah, itu sama aja dengan komunis juga begitu. Ya, sama ya. Intinya adalah Israel. Ya, bentar ya. Bentar ya. Oke, lanjutkan ya. Jadi, era Perang Dingin intinya juga Israel. Hari ini perang melawan Islam, intinya juga Israel. Kalau Perang Dunia Pertama dipimpin oleh Jerman, makanya Jerman Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua kalah, mereka sekarang mati-matian merestorasi.
kesalahan mereka kepada Israel. Era Perang Dingin, ya Rusia itu hanya menghimpun kebencian itu. Musuh dari musuhku adalah temanku. Karena Israel dengan Eropa pro-Israel, maka musuh dari musuhnya dia. Siapa? Orang-orang Islam, temanku. Inti dari orang-orang Islam kenapa memusuhi Amerika dan Eropa? Karena Israel. Ketika USSR ini runtuh, maka orang Islam ini nggak punya payung. Nah, lalu muncullah Iran dan Irak. Mereka berusaha untuk mendominasi. Iran, Irak, Turki, Arab Saudi, dan Indonesia. Itu tokohnya, saudara. Ingin mendominasi Iran, Irak, Turki, dan Indonesia. Mereka Indonesia menjadi negara Islam terbesar di dunia, sekarang kalah sama Pakistan. Jadi Indonesia udah nggak punya reputasi. Ya, sementara Irak, si Saddam, dia merasa dia adalah Imam Mahdi. Musuhnya Iran, Iran ingin menyebarkan Syiahnya dia. Lalu Arab Saudi ingin menunjukkan dialah pemimpin dunia Islam. Tapi Iran bilang kamilah pemimpin dunia Islam. Akhirnya Arab Saudi mengakui bahwa Islam itu agama bangsat. Agama yang tidak akan membuat kemajuan, ditendang Islamnya keluar dari Arab Saudi pelan-pelan. Sampai hari ini ditendang pelan-pelan Islam itu. Ya, kan mulai tuh masukin kasino, masukin bikini, ya kan, masukin segala macam yang berbau Amerika. Ya kan? Lalu sampahnya dilempar ke Indonesia. Nah, akhirnya Arab Saudi pro dengan Israel. Lalu siapa yang masih memusuhi Israel? Iran. Dengan semua kroninya dia. Siapa kroninya Iran? Qatar, UAE, Qatar, UAE, Indonesia, Turki. Masalahnya Turkinya anggota dari NATO. Mau nggak mau dia kudu nurut sama Amerika, sama Eropa. Jadi Turki ini main beberapa kaki, puyeng, kakinya cuma 2 tambah 1 lagi, titit, saudara ya. Jadi 3 kan kakinya Turki ini kan. Main sama Islam, main sama Eropa, ya kan. Tapi dia juga bermain juga ya sebagai mau menjadi negara adidaya buat mainnya sendiri. Artinya dia repot si Turki ini. Nggak usah dianggap. Tapi Iran lah ini yang pusing. Karena Iran punya minyak terbesar di dunia setelah Venezuela. Jadi Iran dengan Venezuela ini, yang Iran ini bandel, memang teroris, karena dia benci banget sama Israel dan benci banget sama Barat. Arab juga sama teroris, tapi Arab sadar kalau saya tidak buang ini Islam, kita akan terbelakang kayak Iran, kayak Pakistan, kayak Indonesia. Dibuanglah Islam. Mereka maju, punya uang, punya knowledge. Dan mereka berbaikan dengan Israel. Oh, lihat tuh, Mesir. Setelah sama Israel baik tuh. Tuh lihat tuh. Negara-negara setelah baik sama Israel. Saya juga mau Tinggallah Iran. Iran sama Venezuela. Venezuela ini sudah lama bukan Kristen. Begitu dia deal dengan Syiah, dia mau tidak mau dia harus ikutin petunjuknya Iran. Maka sekarang di dunia ini kekuatannya adalah dunia melawan Iran. Sekutunya siapa? Venezuela, Kuba, Kolombia. Kenapa? Karena itu semua negara-negara penghasil narkoba. Termasuk Indonesia. Nah sekarang Venezuela sudah runtuh. Ya kan? Lalu bagaimana caranya Iran? Karena Palestinanya sudah runtuh juga. Gazanya sebagai proksi utamanya dia buat ganggu Israel sudah hancur. Ya kan? Gaza kan sudah hancur proksinya. Maka sekarang Iran lagi bingung. Siapa lagi ya? Sebenarnya dia punya Venezuela, partnernya dia, kroninya dia udah runtuh. Jadi Iran tinggal sendirian. Dan Indonesia.
Jadi ini kalau Venezuela ini udah hilang, ya Syria itu dulu presiden sudah diciduk, ya kan? Tinggal Indonesia atau Turki ini giliran setelahnya. Setelah Venezuela ini, Iran dapat giliran, kalau Indonesia sama Turki masih bandel, ya diciduk juga, kelar juga. Itulah dasarnya. Mengapa rezim Khamenei runtuh ini akan mempengaruhi Indonesia? Karena seperti ini, saudara ya. Inilah Iran, payungnya. Setelah tidak ada Saudi, ini kan payungnya kan, payungnya. Di bawahnya ini ada Venezuela, ada Turki, ada Indonesia, ada UAE ya. Di sini ada apa lagi, saudara? Oki, non Saudi, dan Mesir, Yordan. Saudi, Mesir, Yordan itu di luar. Ya, di sini ada Hamas. Ini sudah rontok. Maka cuma tinggal dua ini, saudara, sama UAE. Kelar, saudara. Begitu Iran ini kelar, maka payungnya ini rubuh semua, maka Turki, Indonesia, UAE akan tersingkap. Apa akibatnya kalau tersingkap? Ya udah telanjang semua, babat. Maka Turki, Indonesia, UAE harus takut. Ya. Siapakah yang menggoyang segitu banyak rakyat Iran? Mossad. Itu sudah bukan rahasia lagi. Siapakah yang menggoyang Venezuela? CIA. Arab Spring, siapakah pelaku dari Arab Spring? Mossad, saudara. Sudah saya bahas ya di buku saya ya, Arab Spring ya. Oke. Ini karena Profesor Ombung Toba juga sudah masuk, kita langsung ke Profesor Ombung Toba. Silakan, Ombung Toba.